Halo semuanya, selamat datang kembali di Outdoor Indonesia. Setelah kemarin kita melihat pemantauan dari progres MRT stasiun MRT Kota dan juga KAI Jakarta Kota, integrasinya, maka kali ini kita bergerak ke arah stasiun Glodok. Stasiun MRT fase 2A Glodok sedang dalam proses pembangunan pembuatan terowongan dari arah stasiun Glodok menuju ke sisi utara yaitu stasiun MRT Kota. Jaraknya sebenarnya tidak begitu jauh dan proses pembangunan dilakukan dengan menggunakan tunnel boring machine ataupun TBM. Konsepnya di bagian ujung ada seperti ini ya, jadi agak ditekan kemudian tanah akan dikeruk menggunakan cutter head. Tanah dikeluarkan kemudian dipasanglah yang namanya segmen sehingga membentuk buletan. Sebelum kita lihat lebih jauh di sini kita akan lihat terlebih dahulu peta dari MRT Jakarta yang sudah berjalan ataupun yang sedang dibangun. Fase 1 dari arah Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI jaraknya adalah 16 km sudah beroperasi. Dan fase 2 ini yang sedang dikerjakan dari Bundaran HI sampai ke kota. Nah, yang kita lihat tadi adalah yang sedikit sampai ke kota yaitu Glodok ke arah stasiun kota MRT Jakarta yang nantinya juga akan terintegrasi dengan stasiun Jakarta Kota Beos KAI seperti yang ada di video kita sebelumnya. Baik, ini adalah tunnel boring machine, merupakan alat yang dipergunakan untuk mengebor dan membentuk terowongan. Di bagian depan ada cutter head, berfungsi untuk mengeruk tanah, memotong-motong tanah, kemudian tanah yang dikeruk itu akan dialirkan ke belakang. Proses pengerukan dilakukan dengan sepertinya ada hidrolik di sini yang mendorong cutter head ke depan sehingga tanahnya bisa dikeluarkan. Tanah tersebut akan digantikan nantinya dengan segmen-segmen ataupun beton-beton precast ya, beton-beton yang sudah dicetak yang nantinya akan membentuk seperti bulatan. Nah, bulatan beton inilah yang akhirnya menjadi terowongan yang bisa dilewati oleh kereta karena bisa ditaruh di atasnya rel seperti yang kita lihat di video kita sebelumnya di stasiun MRT Monas. Baik, kita akan lihat lagi lebih detail area kawasan pekerjaan dari MRT Jakarta yang ada di stasiun Glodok ya. Di sini terdapat material-material dan juga ada gantry crane ya, 3 gantry crane di sana. Itu tadi yang bergerak yang kita lihat di video awal. Silo-silo masih ada di sini berisi material-material yang diperlukan untuk keperluan konstruksi. Secara keseluruhan untuk MRT Glodok kalau kita lihat di sini pembangunan stasiun konstruksinya, konstruksi dasar tentu sudah selesai karena sudah dilanjutkan ke pembangunan terowongan ke arah sana utara ya, ke arah stasiun MRT Kota. Sedangkan ke arah selatan, tunnel boring machine-nya juga sedang dirakit untuk dipersiapkan melakukan pengeboran sehingga nanti akan sampai di stasiun MRT Mangga Besar. Nah, memang secara jarak antara stasiun Glodok ke arah kota hanya ratusan meter, sedangkan dari arah Glodok ke arah selatan Mangga Besar agak lebih jauh. Tentu proses pembuatan terowongan akan lebih lama untuk yang ke arah Mangga Besar. Arus lalu lintas yang ada di sekitar stasiun ini dibuat rekayasa dikarenakan proses pembangunan memakan beberapa lajur jalan. Nah, ada yang diarahkan ke sisi timur dan juga ada yang diarahkan ke sisi barat dari area stasiun. Ini adalah gambar dari media sosialnya MRT Jakarta. Tampak di bagian bawah terdapat rangka-rangka yang di atasnya ditaruh dek-dek agar dapat dilalui oleh alat-alat berat. Pekerjaan lain selain pengeboran di sini adalah pekerjaan tangga stasiun. Berarti ini sudah masuk ke fasilitas-fasilitas yang akan dibuat di dalam stasiun itu sendiri. Kemudian pekerjaan dinding dari stasiun juga sudah cukup. Nampaknya mungkin akan lanjut dengan finishing ya karena di sini sudah cukup rapi. Biasanya dilanjut dengan pemasangan panel-panel dinding, kemudian perapian peron. Nah, di sini di area peron ada rel. Rel ini dipakai untuk sebagai media mentransport atau memindahkan dari segmen-segmen atau beton-beton pracetak ke area bor yang sedang bekerja. Jadi nantinya akan membentuk lingkaran seperti ini, beton-beton yang sudah disambungkan. Untuk membuat sebuah terowongan maka dibutuhkan ada 6 segmen sehingga membentuk terowongan dengan diameter 6 meter. Nah, dengan diameter tersebut maka kereta dan relnya dapat ditempatkan dan melalui jalur terowongan tersebut.
Ini adalah pekerjaan perakitan ya, tunnel boring machine yang kedua di stasiun Glodok, tapi yang ke arah selatan, yaitu ke arah stasiun MRT Mangga Besar. Nah, sudah ada tunnel boring mesinnya, tinggal dilanjutkan. Sedangkan yang tunnel boring mesin 1 yang ke arah utara, stasiun MRT Kota sedang berlangsung proses pengeboran. Dan akan memakan waktu mungkin tidak lama ya, sampai di area stasiun MRT Kota. Nah, stasiun MRT Kota sendiri saat ini juga sedang dalam pekerjaan penggalian untuk base lab. Jadi ada lantai paling bawah untuk bisa dikeruk kemudian menjadi area platform ataupun area peron. Baik, perjalanan kita lanjutkan menggunakan Transjakarta, di mana kita bisa melihat lebih banyak area yang ada di dalam dari pembangunan stasiun MRT Glodok. Di sini ada silo-silo, kemudian ada shelter-shelter ya, yang kita lihat dipakai oleh para pekerja untuk mungkin berlindung atau juga beristirahat. Dan gantri-gantri kren ini punya kaki-kaki dan relnya, kalau kita lihat tadi, dia akan bergerak dari arah utara ke selatan ya, kalau dibutuhkan untuk memindahkan material-material yang ada di sini. Material-material yang diangkut ataupun yang dipindahkan oleh si gantri crane biasanya material-material yang cukup berat. Salah satunya yang dipindah-pindahkan ataupun yang diturunkan adalah tadi tunnel boring machine. Area bagian dalam di sini kebanyakan memang dipasang deck ya, ataupun lantai-lantai dari baja. Hal ini juga kita lihat di beberapa stasiun MRT yang sedang dibangun, termasuk yang di Tamrin. Karena masih ada pekerjaan di bawah, jadi di atas ditutup dengan dek dan dipasang di atas rangka-rangka baja. Arus lalu lintas yang dari arah Harmoni ya ke arah Glodok kemudian ke arah kota di sini dibuat menjadi dipecah, lebih tepatnya menjadi dua arah yang berbeda, satu ke arah sisi timur dan satu masih di sisi barat. Jalan Gajah Mada dan juga Jalan Hayamuruk. Ke depan sudah masuk ke Jalan Pintu Besar. Sedangkan arah menuju ke kota itu dibelokkan ke kiri Glodok Pancoran. Kemudian yang dari arah kota menuju ke sini Jalan Hayamuruk dilewatkan ke Pinang Sia. Kita akan bergerak ke pinggir dari area konstruksi di sini ya. Jalur kendaraan bermotor hanya tersisa 1, 2, 3 lajur ya. Mungkin 2 lajur setengah, paling tidak bisa melewatkan kendaraan lebih lancar ya dibandingkan misalnya kalau ditutup semua, tapi memang kebutuhan konstruksi tidak sampai seperti itu. Area gedung-gedung yang ada di sini sebenarnya di kawasan Glodok dulu memang masuk kawasan tua juga di Jakarta, mengingat Glodok kemudian kota Batavia ataupun Jakarta kota adalah pusat pemerintahan dari Hindia Belanda. Ya, daerah ini masuk daerah-daerah pecinan ya, karena memang menjadi daerah pusat perdagangan di zaman tersebut. Baik, ini adalah gantri-gantri crane yang ada di dalam area pembangunan. Cukup besar ya. Nah, area-area pembangunan untuk MRT Jakarta dibagi ke dalam kontrak-kontrak package. Yang pertama yang dari Bundaran HI ya sampai ke arah Harmoni itu CP 201 ataupun kontrak package 201. Itu dilakukan oleh kontraktor yang berbeda dengan yang di CP 202 dan juga 203. Untuk 203 ini adalah Hutama Karya ya. Kemudian yang jelas tetap JICA ataupun Japan International Cooperation Agency yang merupakan badan ataupun lembaga dari Jepang yang mendanai dari pembangunan MRT Jakarta fase 2A yang juga mendanai fase 1 dan nanti di fase 3. Untuk yang CP 202 atau kontrak package 202, baik kita lihat ini kerennya berjalan ya. Itu dari arah Harmoni sampai ke Mangga Besar. Nah, ini berarti kerennya akan bekerja gantri kren untuk memindahkan sesuatu nantinya material yang ada di bagian dalam. Jadi prosesnya memang begitu, kerennya akan dipindahkan sesuai dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Jadi ada rodanya di bawah. Untuk yang Harmoni sampai ke Mangga Besar nanti kita lihat di video berikutnya, karena proses pekerjaan lebih banyak ke fokus membuat stasiun terlebih dahulu. Karena kalau sudah selesai maka akan dilanjutkan dengan melakukan pengeboran ya, membuat terowongan. Tanpa ada bagian dari kren yang diturunkan ke bawah untuk mengambil material ya.
Itu materialnya berarti berada sudah di lantai yang di bawah dari area stasiun di bagian kita berdiri ini. Biasanya stasiun-stasiun tersebut terdiri dari area upper concourse, lower concourse, dan juga paling bawah area platform. Ya, kita perhatikan si crane-nya berpindah. Ada isyarat lampu tadi dan juga isyarat dari suara ya, sehingga para pekerja ini kan alat-alat berat, jadi para pekerja harus hati-hati untuk melihat pergerakan-pergerakan alat-alat berat yang ada di sini karena tentunya berbahaya apabila tidak aware. Jadi memang standar keamanan kerja dan keamanan proyek harus memang tinggi. Ya, semoga pekerjaan ini lancar karena ini sangat ditunggu oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk bisa tersambung dari Bundaran HI sampai ke kota. Sedangkan dari arah kota nanti terintegrasi dengan Jakarta Kota Beos. Ya, kemarin menggunakan, wah ada yang tidur ya. Menggunakan ada area naik ya ke area pelataran dari stasiun MRT kota ke arah stasiun Jakarta Kota Beos, kemudian tersambung ke pintu masuk stasiun Jakarta Kota KAI. Nah, ke arah Ancol itu masih akan dilanjutkan nanti di 2027 sampai 2029 sampai 2023. Yang penting lagi untuk stasiun Glodok ini, dari manakah pintu masuknya? Terdapat 5 entrance ya, 2 di sisi timur dan 2 di sisi barat. Panjang dari stasiun ini adalah hampir 150 meter ya. Kemudian N1, N3, N4, N2 itu adalah entrance ya. Entrance yang kelima itu berada di sisi tengah yang kita harapkan terintegrasi dengan halte Transjakarta yang sudah ada. Walaupun kita bisa lihat mungkin akan beririsan secara rute ya nantinya. Nah, ini lantai-lantainya ada ground level, ada B1 concourse, ada B2 platform. Nampaknya hanya 2 lantai ya kalau kita perhatikan di sini. Oh, panjangnya 240 meter secara keseluruhan ya. Tadi kita lihat secara desain. Modelnya seperti ini nantinya, jadi Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada akan ada di bagian tengah halte Transjakarta, kemudian ada entrance ya untuk masuk ke area stasiun. Nampaknya halte Transjakartanya juga terintegrasi di sini nih. Jalur Transjakarta tetap dikasih pembatas ya untuk menjadikan area tersebut clear dan juga clean dari kendaraan-kendaraan yang lewat. Kendaraan-kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi yang tidak boleh memasuki area tersebut sehingga menjadikan lebih lancar. Entrance akan seperti ini, jadi ada anak tangga naik ke atas sedikit baru turun ke bawah. Nah, biasanya yang sudah-sudah yang kita lihat kemarin di Malaysia ataupun di beberapa lokasi lainnya ada anak tangga turun ke bawah yang cukup jauh dan sampailah di lantai paling bawah. Cukup hijau ya, harusnya seperti itu. Mudah-mudahan dapat tertata dengan baik, rapi, tertib, bersih tentunya. Karena area ini ya kalau misalnya ditata dengan baik, ini adalah area yang bersejarah, punya gedung-gedung yang kalau kita restorasi, kemudian kita jaga lestarikan, tentu akan bernilai wisata juga ya, bernilai sejarah dan menjadi cagar budaya. Baik, kita sedikit melihat yang ada dari arah stasiun MRT Kota. Pekerjaannya adalah penggalian sisi bawah ataupun base lab yang nantinya akan menjadi area peron. Di sini alat berat dikerahkan untuk melakukan pengerukan. Kemudian terdapat truk-truk ya, dump truck yang siap menampung hasil kerukan dari tanah-tanah di bagian lantai dasar, nanti akan dibawa keluar dari area ini. Ada banyak ya dump trucknya, sama dengan stasiun-stasiun lainnya ditempatkan lantai-lantai ataupun dek-dek yang terbuat dari besi dan baja yang cukup kuat sehingga bisa menahan alat-alat berat seperti ini untuk bergerak ataupun mobilitas di atas dari dek tersebut. Khusus untuk jalan pintu besar ini ya, 2 sisi kita lihat hanya bisa dilalui oleh kendaraan bis Transjakarta dikarenakan area pekerjaan ini full dipakai oleh area stasiun dari MRT Kota. Cukup 1 lajur saja di kiri dan kanan ya.
Nah, area ini masih bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan dari para penghuni ya, gedung-gedung yang ada di sini karena tentunya tidak punya akses lainnya. Pembangunan stasiun MRT kota kemudian memang dari arah Glodok sampai ke arah kota ini pada saat penggalian cukup banyak ya tantangannya dan juga hal-hal yang harus diperhatikan karena ini adalah cagar budaya dan ditemukan benda-benda bersejarah ya seperti rel tram karena dulunya sudah ada angkutan massal yang dibuat oleh pemerintah Belanda yaitu tram kereta. Juga sama mungkin ya kalau sekarang karena dulu mungkin penduduknya sedikit, tramnya cukup, kalau sekarang butuh yang lebih panjang. Dari stasiun MRT kota ya kita lihat permulaan dari ujung stasiunnya adalah di sini nih, tepat di Pancoran Tea House ini sampai ke arah perempatan yang ada di depan stasiun Jakarta Kota Beos. Nah, ini kurang lebih di bawah dari yang kita lewati nanti akan menjadi terowongan menghubungkan stasiun Glodok dengan MRT kota. Mungkin sekitar 150-200 meter sudah sampai ya. Jadi MRT-nya pada saat berjalan akan segera berhenti di stasiun kota. Kalau yang ke arah utara. Halte Glodok ini sudah dibuat lebih baru ya dibandingkan dengan sebelumnya karena haltenya dipakai untuk area stasiun dan juga halte baru ini nanti yang kita harapkan seperti desain tadi terintegrasi dengan stasiun MRT Glodok bahkan juga mungkin dengan stasiun MRT kota ya kalau kita lihat secara posisi dari halte tersebut. Dari arah sebaliknya ini jalan yang di sisi timur ya dari Hayam Wuruk dipecah dua, ada dua jalur. Jalur yang sisi baratnya ya di jalan Hayam Wuruk ini dipakai yang dari arah Harmoni menuju ke arah kota juga. Kemudian yang sisi timurnya dipakai oleh kendaraan yang dari Pinang Sia masuk ke arah Harmoni. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang melewati jalur ini memang akan banyak rekayasa lalu lintas yang dilakukan untuk penyelesaian pembangunan hingga nanti beroperasi pada 2027, kurang lebih 3 tahun dari sekarang. Terutama yang ke arah Mangga Besar ya, di situ benar-benar ditutup, tinggal satu lajur saja yang di sisi timur dari Jalan Hayam Wuruk. Pemandangan dari atas jembatan penyeberangan, di sini kita bisa melihat pembatas-pembatas jalan yang dibuat untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Safety first, ini adalah semboyannya. Yang utama itu adalah keselamatan. Atau utamakan keselamatan. Di bagian dalam kita bisa lihat adanya pumping truck ya. Ini biasanya dipakai untuk memompakan material-material pada saat membuat beton ataupun melakukan pembetonan di area-area dinding ya ataupun lantai dari stasiun. Tadi satu bis ya, bis wisata khusus Kota Jakarta bertingkat bisa dinaiki. Jadi bisa melihat-lihat Kota Jakarta yang sedang membangun ya di hari libur, di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Area Glodok saat ini ada dua pusat perbelanjaan ya di sini. Di samping juga ada Glodok Pancoran yang di situ ada kuliner pecinannya ya, serta stasiun kota yang ada bangunan-bangunan Hindia Belanda tentunya bernilai secara lokasi untuk dikunjungi apakah wisata ataupun juga untuk berbelanja ataupun kuliner. Nah sama aja kalau kita lihat di bawah tadi ada yang menyeberang kendaraan, kadang-kadang memang oknum-oknum pemotor ya karena berputar itu lebih jauh padahal mungkin di sekitar Mangga Besar sedikit lagi ya, namun memang shortcut itu lebih enak kadang-kadang seperti ini contohnya. Arus kendaraan sebenarnya itu kalau lagi ramai itu akan mengarah ke sisi utara ya, tentu saja langsung berhadapan-hadapan dengan kendaraan yang tadi berputar melawan arah. Dikarenakan hari libur ya di sini tidak begitu padat. Nah, kalau misalnya di hari kerja lumayan ya daerah ini. Apalagi di sekitar area yang benar-benar menyempit ya, atau di sekitar Glodok Pancoran yang benar-benar satu arah menuju ke SMK. SMK-nya sendiri juga terkadang juga cukup padat.
Baik, kita akan lanjutkan ke pemantauan berikutnya, Harmoni ke arah Mangga Besar. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.